kita lagi ngomongin soal hubungan menantu dan mertua. Ini sebenarnya sebuah hubungan yang lucu sebenarnya. Disuruh anggap anak sendiri, tapi masalahnya baru ketemu pas udah gede. Jadi secara bonding dan spiritual itu kan pasti ada perbedaan. Makanya kenapa suka terjadi intrik-intrik dan friksi-friksi seperti itu. Betul, nggak cuma anggapan bahwa ya udah anggap anak sendiri. Kadang-kadang kan juga kan begitu pernikahan terjadi kan, aku adalah ibumu juga, nak. Makanya kenapa kita panggilnya mama juga, papa juga. Cuma kok kadang-kadang ada suka rasa nggak enak ya. Terutama lebih sungkan betul. Dari mantu perempuan untuk misalkan minta tolong sama mertua perempuan. Iya, dan kadang-kadang juga kan itu istilah gini, sama anak sendiri aja kita suka marah, masa sama dia nggak marah gitu kan. Mereka bukan bagian dari, istilahnya bukan darah daging kita gitu kan. Nah, kalau sama anak sendiri kan kita bisa, kamu nih gimana sih harus sembarangan. Nah, kalau sama menantu kayak gitu, waduh, entah kenapa potensi tersinggungnya lebih tinggi. Tapi itu wajar sebenarnya. Wajar dong, sensitivitas antara mertua sama menantu itu sangat wajar. Kan disuruh anggap anak sendiri. Berarti konsep anggap anak sendiri sebenarnya nggak bisa. Sebetulnya, atau mungkin tertekan karena harus menjaga-jaga, akhirnya tertekan malah meledak gitu. Nah, kan? kadang-kadang bisa begitu. jadi kan, kadang itu akumulasi kan, akumulasi dari tahan. Misalnya, aduh nih gimana sih nggak bisa beresin kamar. Misalnya kalau masih di Pondok Mertua Indah tuh, kadang-kadang kan kita bisa lihat kesehariannya seperti apa. Misalnya cara makannya, cara misalnya meladeni suami atau pasangan. Ya, itu biasanya orang tua tuh, aduh nih gimana sih, harusnya nggak gitu. Ada rasa bertahun-tahun punya anak sampai besar yang sudah ada ritualnya tuh kan ya, misalnya kalau makan pagi harus apa, bagaimana. Sementara kan bisa jadi pasangannya tidak seperti itu. Ya, itu kan? Kenapa konflik sering terjadi. Benar. Kalau misalkan satu atap, konflik emang rentan lebih besar terjadi. Kita kadang-kadang pisah rumah aja masih suka ada terjadi. Tadi banyak bilang dari 100%, 30% doang yang harmonis. 70% itu biasanya pasti konflik. Top 3-nya apa? Bukan konflik yang terbuka ya, tapi biasanya konfliknya memang tertutup, jarang konflik terbuka. Diam-diaman, disimpan. Betul, ngomongin di belakang biasanya. Buat dipakai nanti tahun baru. Kalau nggak lebaran ya. Kita tunggu nanti tahun baru siapa tahu ya. Coba kita tanya, ibu-ibu yang sudah punya menantu, kalau kesel sama menantu, berani ngomong depan menantunya, kamu ini gini, berani? Berani. Nggak ada yang berani, banyakan nggak berani. Karena takut nanti jadi berantem. Jadi memang nomor satu masalah antara mertua dengan menantu itu adalah masalah komunikasi. Lagi-lagi masalahnya di komunikasi. Komunikasi, semua itu ada hubungannya. Tapi sebenarnya yang paling penting kalau aku bilang tuh, kalau kita lagi ngebahas sesuatu pun aku nggak pernah menggurui loh. Kamu mesti begini loh, kamu mesti begitu. Kamu kalau lagi gini, kamu mesti gini. Enggak, kita menceritakan aja pengalaman kita, gitu kan. Terus nanyain masalahnya apa. Oh, waktu itu kalau aku begini. Lebih ke sharing berarti. Jadi sharing. Walaupun apa yang kita alami belum tentu dia alami, gitu. Aku bukan dia bukan aku, gitu. Tapi paling enggak dengan cara kita berkomunikasi kan istilahnya hati terbuka, pikiran terbuka, kitanya jadi enak, jadi mungkin masalahnya akan lebih sedikit selesai mungkin ya. Lebih sedikit selesai. Iya dong, masalah kan nggak ada yang pernah selesai seumur hidup kita, selalu masalah. Dan jangan hanya dari mertuanya aja, kalau kataku misalkan aku sering ngobrol sama teman-teman aku, iya nih mertua gue begini, mertua gue begitu. Jangan hanya dilihat dari sudut pandang mertuanya aja, kita jadi menantu udah bener atau belum gitu loh. Dan introspeksi diri gitu loh. Pasti kan ada alasan kenapa nih mertua gue begini, kan kita juga harus introspeksi diri gitu loh. Kalau kita udah melakukan yang terbaik, mertuanya begitu, ya udahlah ya gitu loh. Sebagai anak, bukan hanya sebagai menantu ya, sebagai anak kan kita memang harus bukan lebih sabar ya, harus lebih menurut apa kata orang tua kan, karena mereka memang lebih banyak pengalaman, lebih tahu banyak tentang pernikahan gitu. Jadi kalau misalkan kita sebagai menantu dikasih tahu, ya iyain aja. Memang siapa tahu memang benar. Tunggu gitu sebentar, diiyain aja. Masalah dijalanin atau enggak urusan ntar. Oh enggak, maksudnya diiyain aja tuh. Iyain tuh maksudnya nggak kurang ajar gitu loh. Didengerin so tahu mama gitu loh. Iya mau gitu. dijalankan urusan mereka dong. Istilahnya orang tua butuh seperti itu ya. Paling tidak orang tua memang butuh ada kata iya. Nah pertanyaan saya adalah, kalau yang namanya komunikasi, obrolan batas maksimal obrolan mana kita bisa sharing ke mertua kita. Artinya kalau misalkan ada masalah keluarga, boleh gak sih sebenarnya kita sharing ke mertua? Apalagi kita ngomongin anaknya. Nah, bisa nggak tuh? Artinya kita punya pemikiran gini, misalkan kita punya pemikiran kayak gini.
mungkin kalau gue ngomong ke emaknya bisa ngasih tahu ke anaknya bisa berubah. Betul. Boleh nggak? Kan ada keinginan seperti itu ya, bahwa pastilah, orang itu tua normal. dijadikan jembatan Bener. media untuk menyampaikan sesuatu yang mungkin kita sendiri nggak enak ngomong sama pasangan kita. Daripada sama psikolog bayar kan? Ya. Tapi kan masalahnya kadang-kadang kalau ngomong sama orang tua, kita nggak tahu orang tua ini bisa objektif atau enggak. Betul, pertama bisa objektif atau tidak. Kedua, ada beberapa pasangan yang berpikir bahwa kalau kita cerita ke orang tua kita sama aja, kita membuka aib rumah tangga kita, dan sama aja kita berarti belum berhasil. Karena kita sampai harus ketemu dan ngobrol sama orang tua kita. Ya. Kadangkala ada hal-hal yang bisa kita share, tapi ada juga yang enggak. Iya. Ya Itu kan? sebatas mana dia tanya tadi Wendy tuh? Atau gini Sebatas deh, yang mana? jangan di-share, yang jangan di-share. Ya. Oh, yang Apa? jangan- Yang nggak Contohnya. boleh di-share Yang nggak sama boleh orang tua di-share. kita apa nih? Kalau kataku sih yang tahu jangan enggaknya bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Kita yang tahu ini boleh, ini enggak, ini iya, ini jangan. Kita nggak bisa nyamain sama orang lain. Kalau itu menurut aku betul sih gitu. sekali. Karena kita memang tidak bisa batasannya. Misalnya ada orang tua yang Misalnya ngomongin lah masalah dulu kasih tahu seksual. apa apa misalnya. Ini kita akan bikin tema sendiri nanti. Bintang tamunya Mbak Dona sama Mbak Ajeng adalah konflik antara mertua dan psikolog. Bukan sama mantu konfliknya. Contoh, kasih contoh sih, kasih contoh sih. Misalnya, Misalnya kayak misalnya kita masalah ngomongin seksual ya, soal kita ngomongin masalah seksual kan Iya. nggak bisa juga kan misalnya nih. Iya, tahu banget nggak mungkin dong. Oke, satu masalah seksual, dua masalah duit seksual. boleh nggak diomongin? Masalah duit kadang-kadang kan sebenarnya orang tua juga tahu kan. Kadang-kala orang tua tahu loh. Nggak, tanpa diomongin sebenarnya orang tuh bisa Misalnya. membaca. Kita ngomongin yang boleh diomongin aja, yang nggak boleh diomongin tadi Seksual nggak boleh. Nggak boleh. Terus Seksual. masalah uang boleh dong. Masalah uang Tergantung nggak kali ya. bisa Kalau tergantung. uang. Oke, yang nggak boleh apa nggak Yang boleh. nggak boleh lagi, yang menimbulkan boleh. konflik. Yang menimbulkan konflik biasanya kalau hal itu berkaitan juga dengan orang tuanya. Ya kan kadang-kadang kan nilai-nilainya kan beda. Akhirnya Betul. misalnya kita nggak bisa terima kan akhirnya Udah lah nggak mama diam enak. aja, kata kakak juga mama gini gitu ya. Kali ya mungkin. Udah mulai keluar problem. Ya, Kepancing ya, boleh ya kepancing gitu. sebentar ya. Enggak ya, biar jong bayi jangan sampai. Dari tadi menantunya di pojokan senyum. Kalau mama itu emang begitu. Jangan hilangkan ke-amazingan aku. Sebenarnya di belakang nih apa mantunya bilang Enggak, "Aduh, Mbak, yang nggak maafin boleh ya, tuh kayak maafin ya, gitu Mama, kan. ya, Mbak. Yang Maafin ya, Mbak." bersangkutan sama orang tuanya gitu. Mama diam aja deh, jangan ngomong, kata kakak juga mama bawel gini gitu. Jangan, nggak boleh. Oke, nanti kita bakal makin lama makin terkuak ya, Ya, seru ya. Apakah oke. memang mereka seharmonis itu Iya. pemirsa? Tapi sekarang sudah ada seseorang di line telepon. Ini pengen curhat juga. Ada Linda di Tangerang. Selamat pagi. Halo. Kaget. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ini teleponannya dipakai toa nih ya Mbak. Oke, Iya. langsung aja mau curhat sama siapa? Sama psikolog kita pastinya ya, karena kalau sama kita nggak kelar. Iya, betul. Malah dikomporin. Gini Jipan, gue mau curhat. Kan aku nih baru nikahnya sekitar 4 tahun. Ya kan, nah tapi masalahnya aku tuh belum punya anak gitu. Nah terus karena suamiku kan semata wayang tuh, kebetulan ibu mertua juga tinggal sendiri, jadi akhirnya ya gitu aku terpaksa tinggal di rumah mertua gitu, meskipun sebenarnya aku juga udah ngomong, yaudah kalau misalnya emang kita belum sanggup beli rumah sendiri, yang ngontrak kayak apa kayak gitu, asal jangan tinggal sama mertua gitu. Sebenarnya sih nggak masalah juga, cuma kayaknya kan nggak punya privasi sendiri gitu loh kalau ibu mertua tuh ada di rumah gitu. Nah terus sebenarnya mertuaku tuh orangnya baik banget gitu, cuma saking baiknya jadi kayak apa ya, kayak semua tuh diatur gitu loh. Jadi kayak sarapan aja suami tau udah disediain, baju tau udah disetrikain gitu. Bukannya itu enak meringankan tugas kamu, udah dikerjain semua sama mertua. Ya emang sih enak, awalnya sih enak memang, makanya kebetulan juga aku kerja gitu kan, cuma kayak aku tuh kayak gak ada gunanya gitu, jadi kayak Ini emosi nih ya, bisa mendengarkan emosi jiwa. iya makanya aku udah lah kok, gak apa-apa aku aja. Maaf Mbak Lina. Maaf Mbak Lina. Ini Si mama kok malah yang Iya, Mbak Lina. gitu. Mbak Lina maaf. Ini saya sepertinya mendengarkan kata-kata yang penuh nada ketakutan. Anda takut kalau suami Anda direbut ibunya sendiri mungkin?
Ya kita kurang lebih Mbak Linda, kita kurang lebih udah bisa membaca situasinya seperti apa. Betul. Ini ngomong-ngomong Mbak Linda curhat nggak ada mertuanya di rumah nih, diomongin. Kayaknya di kantor nih. Tapi Di kantor pasti. Oke, Boleh sebutin nama mertuanya siapa, kita kirim salam. nggak perlu kirim saran. Mertuanya justru yang nyuruh telepon. Oke, terima kasih. Langsung. Udah. Ya, thank you Mbak Linda ya, hati-hati di jalan. Pokoknya udah kebaca lah ya situasinya ya. Anak suaminya anak semata wayang, tinggal bareng sama ibunya, 4 tahun belum punya anak. Akhirnya baik banget. Mertuanya baik banget, semua diatur. ya. Gimana? Oke. Dari sudut pandang psikolog dulu, baru dari sudut pandang mertua. Iya. Mertua kayaknya udah gak sabar. Mantu boleh. Sabar ya Ibu mertua. Oke, silakan kakak mertua. Ntar dulu ya. Dari sisi laki-laki yang ngontrak Pasti nanti. Nanti saya akan buka kamu. Sekarang dari kakak tertua, silakan. Silakan ya. Oke, dari sisi profesional dulu sebagai seorang psikolog. Sebetulnya ketika akan menikah harusnya sudah diomongin kan mengenai nanti akan tinggal dengan ibu mertua. Kadang-kadang kan waktu mau menikah saking senangnya, iya nggak apa-apa, aduh senang, ya udah deh nggak apa-apa gitu. Lupa bahwa semua pengambilan keputusan akan ada resikonya. Oke, tapi kan enak-enaknya. ini kan udah kejadian nih. Udah kejadian udah tinggal bareng. Yes. Gimana nih caranya nih? Apakah memang itu kuncinya? Harus ngomong ke mertuanya? Harusnya memang komunikasi dijalin dengan lebih baik. Termasuk misalnya nih, kan kecemasan bahwa aduh nih belum punya anak nih, padahal mertuanya mungkin kepengen segera menimang cucu. Tentunya komunikasi kan, misalnya apa yang sudah dilakukan selama ini. Apakah misalnya sudah pernah periksa ke dokter. Jadi terbuka sama mertua bahwa apa sih yang sudah dijalankan. Kita kalau dengerin teorinya gampang ya. Nah, cuman susah kan ya ternyata ya. Susah. Caranya tentunya dengan pendekatannya harus dari misalnya nih mertua kita senengnya apa sih gitu. Jadi ketika dia melakukan kegiatan itu kita ikutin sama-sama gitu. Karena misalnya mertuanya suka masak nih, kan tadi katanya nyiapin semuanya udah disiapin kan. Mungkin termasuk masak. Ya kan, ya udah sambil masak mah aku boleh bantuin nggak, sambil cerita aja, jadi kayak ceritanya tuh mengalir. Jadi masuk dari kegiatan yang dia suka dulu biar. Yes. Kenapa Bapak? Enggak, Kenapa? kita ada tetangga baru ya. Kenapa? Orang belum selesai ngomong udah ada yang kan jadi yang lain pada ikutan tepuk Ini tangan. tiap kali tepuk tangan berbunyi itu artinya mereka mendapatkan pencerahan. Oh iya. Dan sudah menangkap apa yang dimaksud gitu. Itu kan tetangga baru. Tadi kan itu kan contoh real, misalnya mamanya ternyata sukanya gali lubang, kita sambil ikutan gali lubang sambil ngomong gitu kan. Walaupun tetap ada ketakutan bahwa ketika kita ngomong sama mertua kita, ya ketersinggungan pasti ada. Atau mendingan kita menggunakan anaknya sebagai media. Setuju nggak sebagai mertua? Kalau memang ternyata dari menantu dulu, jangan mertua dulu. Tahan ibu, udah mulai meningkat 20%. Oke, silakan. Kalau misalnya ada sikap dari mertua yang memang kita tidak nyaman, daripada kita langsung frontal, apakah kita menggunakan anaknya sebagai media? Tolong dong bilangin mama kamu gini. Kamu lebih setuju cara yang mana? Aku sih sama Ricky nggak pernah pakai cara seperti itu gitu. Balik lagi kita selalu komunikasi gitu. Kalau misalkan jadi kamu langsung kayak misalkan ada, kalau sekarang sama mama tuh suka beda pendapat, bukan beda pendapat ya, maksudnya udah langsung diganti loh, bukan beda pendapat ya Mas? Iya maksudnya kata pertama jujur. dalam ngurus anak gitu, misalkan itu wajar banget terjadi. Iya kayak misalkan buat aku nggak usah, mam jangan kasih air putih, kata mama nggak apa-apa, aku kasih air putih gitu. Ngapain juga aku ngomong sama Ricky, sayang bilangin dong ke mama, aku nggak mau kasih anakku air putih. Solusinya gimana jadi menurut bilang kamu? sama mama, mam jangan mam, kata dokternya jangan. Terus pas aku ke dokter, aku ajak mama biar dokternya menjelaskan bahwa memang tidak usah pakai air putih gitu, bahwa ya udah asi eksklusif itu 6 bulan itu, dan mama juga iya benar gitu, bahwa ternyata mama aku bukan asal tahu, aku mendapatkan informasi itu dari orang yang jadi mama mertuanya atau ibunya sendiri digotong, karena mungkin kalau yang ngomong pihak ketiga yang memang profesional, orang tua lebih yang kayak gitu. Jadi psikolog aja Mbak yang ngomong. Iya. Nggak bayar ya, apalagi psikolognya teman. Tapi kan juga ada kecenderungan bisa aja dong Mbak, kalau misalkan kita udah ngasih tau kayak gitu, kita bawa ke dokternya tes. Oke, dengerin pada saat itu. Besok-besok akhirnya ada sisi kewanitaan mertuanya yang merasa
Ih, Besok-besok lu tuh gua maksa makan banget resto. mertuanya jadi antagonis. Lu tuh maksa kenapa sih? Lu maksa banget sih mertuanya jadi antagonis. Saya hanya coba menuangkan sedikit fakta tentang dunia nyata. Maaf, ibu ini kenapa sedikit emosi ya? Ada apa sebenarnya? Sebenarnya saya nggak ada apa ada masalah yang tertahan. Sepertinya hubungan mereka tidak begitu harmonis. Betul. Kita lihat apakah harmonisnya mereka gimmick atau bukan. Udah mulai 30% nih, udah mulai naik ya. Nanti kita bakal balik lagi tapi seperti biasa ya. Akang Wendy punya foto lagi katanya Akang Wendy. Ada nih kata-katanya, tolong camkan baik-baik lagi. Tuhan itu tidak pernah menilai seseorang dari hartanya. Tapi calon mertua iya. Terus aku mesti gimana? Jangan kemana-mana, tetap di bahasa basi, bahasa ini.